Kamu pernah denger nggak? Barang Cina itu gampang rusak. Nah, sekarang coba lihat HP lo. Ada berapa aplikasi kira-kira yang buatan Tiongkok? Kalau aplikasinya itu banyak teman-teman. Ada TokTok, ada Shopee, ada HP Xiaomi. Bahkan motor listrik lo bisa jadi buatan Tiongkok punya. Dulu sih dianggap KW. Sekarang dunia itu takut sama mereka. Dan tokoh yang sering disebut-sebut jadi otak di balik perubahan gila-gilaan ini, yaitu adalah Xi Jinping. Tahu kan kalian? Xi Jinping. Yes bro, pemimpin yang bikin Tiongkok dari negara pabrik murahan jadi kekuatan global. Tahu siapa sebenarnya sih? Kok bisa dia jadi orang paling kuat di dunia setelah Putin sama Biden? Nah, gue bakal cerita ini perjalanan Xi Jinping dari masa kecil yang getir sampai bisa ngerombak wajah Tiongkok. Xi Jinping lahir tahun 1953 di Beijing. Dari lahir udah kayak dapat tiket VIP bro. Bokapnya itu Xi Jong-un, pejabat top partai komunis Tiongkok, termasuk tokoh revolusi yang ikut ngebangun negara setelah Mao Zedong menang perang sipil. Artinya apa bang? Si kecil hidup enak, rumahnya gede, sekolahnya bagus, punya akses yang gak semua orang itu dapat. Hidupnya nyantai kayak anak pejabat pada umumnya. Tapi hidup itu kan kayak roda bro ya. Kadang di atas, yo kadang yo di bawah begitu. Jadi tahun 1966 Mao Zedong ngegas revolusi kebudayaan. Tujuannya apa? Katanya buat ngeberesin musuh dalam selimut, biar partai komunis tetap murni. Tapi kenyataannya kacau gede-gedean bro. Bokapnya sih yang tadinya pahlawan tiba-tiba dicap pengkhianat politik. Dalam semalam, keluarga elit ini jatuh miskin bro. Rumah mereka diacak-acak, barang disita. Si kecil jadi sasaran cemooh. Bahkan teman-teman sekelasnya ikut ngejek dia sebagai anak musuh rakyat. Dia anak musuh rakyat. Woi, itu bro. Bayangin ya bro ya, dari anak pejabat top tiba-tiba lo jadi kayak sampah masyarakat. Dan yang paling parah lagi bro, si nggak cuman kehilangan privilege, tapi juga kehilangan arah. Puncaknya, si dikirim ke desa terpencil di Shaanxi buat dididik bareng jutaan remaja kota lainnya. Program ini namanya, coba ini bro. Nah itu kayak anak-anak kota disuruh hidup di desa, kerja jadi petani biar ngerti penderitaan rakyat. Bagus sekali ya bro ya. Jadi si yang waktu itu masih umur belasan tahun dipaksa ninggalin Beijing. Dia pindah ke desa Linglai Lingjie yang tempat itu gersang, gering, jauh dari listrik, apalagi internet. Lo tahu apa tempat tidurnya? Gua tanah. Gua yang digali itu dari tanah, bukan tembok. Hidup Xi Jinping itu keras bro. Tiap hari angkat pupuk, ya, namen gandum, angkut air dari sumur, kerja dari pagi sampai malam, buat makan aja susah. Sering yang dia makan itu cuman jagung kasar sama sayur seadanya. Bayangin, ya, anak kota yang biasanya itu makan di kantin sekolah elit tiba-tiba tiap hari bau pupuk, tangan lecet, tidurnya sama tikus, dan malamnya itu dingin. Bayanginlah, aduh. Tapi justru di situ titik baliknya bro. Si sendiri pernah bilang hidup di desa itu bikin dia ngerti dua hal yang sangat penting. Yang pertama, kalau kamu mau bertahan hidup, lo harus tahan banting. Lo jatuh, ya lo bangun lagi. Nggak ada yang peduli sama curhatan lo. Kedua, kalau lo mau jadi pemimpin, lo harus ngerti susahnya jadi rakyat kecil. Karena dia beneran ngalamin sendiri. Ya, makan nggak cukup, kerja banting tulang, nggak punya akses pendidikan atau fasilitas. Lucunya sih bro, ya pas awal sih di desa, dia itu sempet nyoba kabur balik ke Beijing, tapi gagal, malah makin dipermalukan. Akhirnya dia itu pasrah dan pelan-pelan belajar adaptasi dari anak kota yang kikuk. Si berubah jadi figur yang disegani di desa. Bahkan dia itu sempat dipercaya jadi sekretaris partai lokal di sana bro. Mantap bro. Ya,
Dan tahu nggak bro, pengalaman inilah yang selalu dia bawa sampai jadi presiden. Makanya kalau lihat gaya kepemimpinannya, sih suka banget ngomongin soal ngebangun desa, menghapus kemiskinan atau hidup sederhana. Karena itu bukan cuma slogan bro, itu bagian dari masa mudanya sendiri dulu. Ya, jadi sebelum si jadi orang paling kuat di dunia, dia udah ngalamin jatuh sejatuh-jatuhnya bro. Dari rumah pejabat ke gua tanah, dari makan enak ke jagung keras, dari dihormatin ke dihina. Dan justru karena itu mental baja dia itu kebentuk setelah badai revolusi kebudayaan reda di tahun 1970-an. Si akhirnya bisa balik ke jalur normal. Dia dapat kesempatan kuliah di salah satu kampus paling top di Tiongkok, namanya itu Universitas Tsinghua, Beijing. Di situ dia belajar teknik kimia, tapi juga aktif di kegiatan politik mahasiswa. Tahun 1974, si resmi daftar jadi anggota Partai Komunis. Prosesnya itu nggak gampang bro, soalnya dia itu anak dari pejabat yang pernah jatuh. Jadi banyak yang masih curiga, tapi si sabar. Dia pelan-pelan bangun reputasi kerja keras. Mungkin kalau dia loyal sama partai, karir politiknya nggak instan sih. Mulai dari level desa sebagai sekretaris partai lokal, dia benar-benar turun ke rakyat kecil, ngurus sawah, ngebangun jalan, sampai kebutuhan dasar warga di sana. Dia dapat image pemimpin yang kalem, nggak banyak gaya, tapi kerjanya keren ya. Lalu dia naik ke level kota kecil, dari kota lanjut ke provinsi tahun 1990-an. Dia udah dapat posisi penting di Fujian. Di sana dia fokus lawan korupsi dan tarik investor, karena Fujian provinsi dekat Taiwan, strategis banget buat ekonomi. Habis itu si pindah ke Zhejiang, salah satu provinsi paling maju dan kaya di Tiongkok. Di sini namanya makin harum nih si Puji karena berani, disiplin, dan dekat sama pengusaha lokal. Dia dapat reputasi pragmatis, nggak ribet teori tapi fokus hasilnya. Puncaknya bro, tahun 2007 si dipanggil ke Beijing, langsung loncat jadi level elit, masuk politik bio standing community. Itu artinya tinggal partai komunis langsung ke level elit, masuk politik biru standing community, perusahaan tertinggi partai komunis. Itu kayak tanda si udah masuk daftar calon pemimpin puncak nantinya. Dan bener aja bro, 5 tahun kemudian tahun 2012 Xi Jinping resmi jadi sekretaris jenderal partai komunis, jabatannya paling kuat di negeri itu. Setahun kemudian 2013 dia juga jadi presiden Tiongkok bro. Wow. Awalnya cuman bakal jadi pemimpin transisi aja, kayak pemimpin lain sebelumnya. Artinya ya cuman jagain kursi aja, gak bikin gebrakan besar. Tapi ternyata salah besar semuanya bro. Si muncul dengan ambisi gede, ngeberesin korupsi, menguatkan militer, dorong teknologi, dan ujung-ujungnya bikin Tiongkok jadi nomor 1 di dunia. Tepuk tangan. Keren. Kapan pemimpin Indonesia kayak gini ya? Wah, begitu duduk di kursi nomor 1, si langsung gebrak meja kampanye, langsung anti korupsi. Bukan kaleng-kaleng kan? Ribuan pejabat kena sikat tuh, dari pejabat kecil sampai jenderal top masuk bui. Rakyat jelas seneng dong bro ya, karena korupsi udah kayak penyakit, kayak di Konoha ya. Tapi ada juga yang nyinyir, katanya situ pakai isu anti korupsi buat singkirin lawan politiknya. Ya namanya politik kan bro ya, emang kayak gitulah, pastilah ada idealisme sama strategi. Itu kadang susah-susah dibedain gitu loh. Yang jelas literasi naik bro, dia kelihatan kayak pemimpin bersih, sederhana, dekat sama rakyat. Bahkan sempat viral fotonya makan bakso dia bro di warung biasa. Bayangin, presiden negara 1,4 miliar orang nongkrong makan bakso kayak di warteg gitu. Mana coba bro, 1,4 miliar. Wih, pokoknya inilah si itu ya. Coba jadi presiden Indonesia, sikat semua itu. Di era sih Tiongkok makin gila banget itu ekonominya bro. Tiongkok udah kayak naga yang bener-bener bangun dari tidur.
Ya, kalau dulu dunia ngeremehin, nganggap produk Cina itu kayak barang KW, gampang rusak, nggak ada kualitas. Sekarang kebalik bro, malah Barat ini ya sekutu-sekutu mereka itu merasa tersaingi ya. Bayangin aja, di bawah si Tiongkok ngegas gila-gilaan. Ekonomi itu kenceng banget, infrastruktur merajalela dari Asia, Afrika, sampai Eropa. Mereka bangun jalan tol, kereta cepat, pelabuhan, bandara, bikin dunia saling nyambung. Tapi pusatnya ya di Tiongkok. Jadi kalau butuh apa-apa, jalurnya lewat mana? Lewat mereka. Pinter kan tuh Xi Jinping gitu kan. Terus masuk ke teknologi. Jangan ditanya bro, for 5G Huawei itu jadi pionir. Mobil listriknya ada BYD yang sekarang itu saingan ketat sama Tesla. Bahkan penjualannya di Asia udah ngalahin Tesla itu di beberapa pasar bro. Wow, luar angkasa. Nah ini gokil, Tiongkok udah bisa mendarat juga di sana. Di sisi jauh bulan, tempat yang Amerika aja baru mimpiin. Jadi kalau lo dengar kabar ada base alien di belakang bulan, kemungkinan yang nemuin duluan ya bukan Elon Musk, tapi insinyur Tiongkok bro. Dan jangan lupa bro, ini juga soal image. Dulu kalau orang bilang produk Cina, yang kebanyakan tuh orang murah, gampang rusak, kayak main robot-robotan, yang sekali pencet langsung copot kepalanya. Tapi sekarang Amerika sampai bikin aturan ketat. Teknologi Cina dilarang masuk bukan karena barangnya yang jelek, tapi justru karena mereka takut kalau dibiarkan Cina bisa ngambil alih pasar global. Xi Jinping ngerti banget gamenya, kuasain teknologi, kuasain jalur perdagangan, dan otomatis kuasain dunia. Itu strategi Tiongkok yang sekarang. Dan di tengah semua itu si pasang branding gede, mimpi Tiongkok atau China Dream, visi buat balikin kejayaan mereka, biar dunia ingat kalau Tiongkok pernah jadi pusat peradaban dan sekarang waktunya comeback. Kalau dulu ada pepatah semua jalan menuju Roma, sekarang pelan-pelan geser jadi semua jalan menuju Beijing. Serem tapi keren. Wow, mantul. Selain ekonomi dan teknologi, Xi juga gaspol di bidang militer. Dulu orang nganggep tentara Cina itu cuman besar doang jumlahnya, tapi kalah kualitasnya. Nah, sekarang mereka itu udah bangun kapal induk sendiri bro. Bukan cuma beli bekas dari Rusia. Rudal hipersonik yang kecepatan itu bisa bikin sistem pertahanan Amerika keringetan juga udah dites. Jadi bukan lagi sekedar pamer parade, tapi beneran siap kalau diajak adu otot ya. Sekarang geser ke diplomasi. Tiongkok makin vokal, makin pede duduk di meja dunia. Di Timur Tengah mereka itu berani jadi penengah konflik. Bahkan sempat sukses bikin Arab Saudi dan Iran itu dua musuh bebuyutan dari dulu ya, balikan lagi dia hubungannya diplomatiknya. Di PBB Cina makin rajin kampanye, ngeluarin narasi kalau mereka itu bukan ancaman tapi solusi. Terus jangan lupa mereka itu doyan banget ngasih pinjaman ke negara berkembang, entah buat bangun apa ya, entah mau bangun jembatan kek, rel kek, atau pelabuhan kek, ujung-ujungnya yo negara itu jadi punya utang budi ke Tiongkok. Pasarnya jelas ya, pesannya jelas banget. Hidup di dunia jangan cuma lirik Amerika, ada Tiongkok sekarang di meja perundingan. Dan kalau lo mau maju, jangan takut dekat sama kami. Intinya sih bro, Xi Jinping ngerti banget kekuatan dunia itu nggak cuman soal duit, tapi juga soal otot. Ya, soal otot militer dan network diplomasi. Jadi dia itu main di semua lini. Ya, cuma ya nggak semua manis bro. Kritik juga deras di sana. Banyak yang bilang sini terlalu otoriter, kebebasan pers dicekik, internet juga disensor, oposisi juga ditekan. Di luar negeri bro, Xi cepat agresif gara-gara lautan Cina Selatan. Ya, laut Cina Selatan dan hubungan dagang yang bikin negara lain ketergantungan. Puncaknya
tahun 2018 si hapus batas masa jabatan presiden. Artinya dia bisa jadi pemimpin seumur hidup, bro. Wow. Rakyat ada yang dukung, ada juga yang takut, kayak meja dejavu, balik ke era Mao Zedong. Wow, ngeri banget ini ya. Dia sampai hapus, tapi kok mau ya, kok nggak demo ya? Kayak kemarin itu yang minta 3 periode itu sampai besar-besaran. Tapi mau suka atau enggak, satu hal yang jelas, si berhasil bikin Tiongkok naik kelas. Dulu orang ngelihat Tiongkok itu cuma sebagian negara pabrik, tempat bikin barang KW, ya gampang rusak. Amerika, Eropa semua nganggep remeh. Tapi sekarang dunia udah mulai mikir 2 kali kalau ngomongin Tiongkok. Mereka bukan lagi sekedar made in China, tapi udah jadi rival utama Amerika. Dan buat kita, bro, ada pelajaran gede banget. Dunia itu nggak pernah nunggu orang yang ragu-ragu. Lo ketinggalan, ya lo ditinggal. Simple. Kenapa Tiongkok bisa bangkit? Karena mereka punya visi jangka panjang. Nggak peduli presidennya ganti atau partainya apa, mereka gas terus dengan satu arah. Bikin Tiongkok kuat, infrastruktur dibangun gila-gilaan, teknologi dikejar, militer diperkuat, diplomasi diperluas, dan kuncinya mereka itu kerja tanpa kompromi. Wow, kerja tanpa kompromi. Jadi itulah, bro, kisah Xi Jinping dari anak pejabat jatuh miskin sampai jadi salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Tiongkok sekarang berdiri gagah, entah lo suka atau enggak, sebagiannya kepemimpinannya Xi Jinping. Pertanyaannya sekarang, Tiongkok bakal terus naik sampai jadi nomor 1 atau hancur karena terlalu ambisius? Hanya waktu yang bisa menjawab, bro. Dan sama, yang jelas buat lo dan gue, pelajarannya sama. Jangan remehin diri sendiri, karena dunia bisa berubah cuman gara-gara satu orang yang nggak pernah nyerah.